Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Pembacaan Mazmur 25 ayat 4-7. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa dalam doa pagi online. Saudara, bagaimana nih kabar hari ini? Ya, saya tentu berharap kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, ada di tengah-tengah kehidupan keluarga dan segala aktivitas kita ya. Nah, hari ini saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali, namun sebelumnya saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang senantiasa mengaruniakan firman Tuhan menjadi firman kehidupan bagi kami. Tolong mampukan kami Tuhan untuk sungguh memahami firman-Mu yang boleh menjadi pedoman di dalam langkah kehidupan kami, supaya kami juga mengalami keselamatan di dalam Tuhan ketika kami boleh bersungguh-sungguh melakukan firman Tuhan secara nyata. Oleh karena itu Tuhan, mampukan setiap kami untuk melakukannya seperti apa yang Engkau kehendaki. Inilah seluruh doa kami ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema firman Tuhan tidak boleh terbelenggu. Bahan Alkitabnya terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ke 5. Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya
untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, bacaan kita hari ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah surat. Surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada muridnya Timotius. Namun saudara, surat yang kita baca ini sebenarnya bukan surat biasa. Tapi boleh dikatakan hampir sama seperti surat wasiat. Yang tentunya kalau surat wasiat itu dituliskan dari seseorang yang memang di dalam perjalanan hidupnya akan pergi untuk selama-lamanya. Nah, saudara, Paulus menuliskan nasihat atau permintaan terakhir ini kepada Timotius ketika dia berada di dalam penjara di Roma. Dan dia berada di penjara itu sebenarnya untuk yang kedua kalinya. Ia ditangkap karena sebenarnya ia menyebarkan Injil di Roma dan dianggap oleh orang-orang di daerah itu, di sekitar itu, bahwa Paulus ini telah mendatangkan keonaran ya, di lingkungan yang ada itu. Kekacauan bagi dan dianggap sebagai pengajar yang tidak benar atau sesat. Dan saudara-saudara, memang itulah perjalanan yang kita lihat dalam diri Paulus adalah perjalanan yang boleh dikatakan terakhirnya di penjara itu. Karena setelah itu Paulus akan mati, dipenggal kepalanya, dan setelah surat kepada Timotius ini yang dikirimkan. Nah, saudara, ketika di penjara, selain ancaman maut, sebenarnya Paulus juga mengalami banyak tekanan-tekanan hidup yang sebenarnya tidak mudah. Apa saja tekanan hidup itu? Yang pertama adalah banyak sekali sebenarnya jemaat di Asia kecil itu yang menyangkal dan tidak lagi mau percaya kepada Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus masuk ke dalam penjara dan mereka menganggap dengan demikian kekristenan telah mati. Sehingga tidak heran pada waktu itu banyak sekali orang yang murtad. Padahal orang-orang itulah yang dulu sebenarnya diinjili oleh Rasul Paulus. Dan terjadi banyak sekali pertobatan. Itu yang pertama. Lalu kesulitan atau tekanan yang kedua itu adalah Paulus kesepian. Karena pada saat itu tidak ada seorang kawan yang bisa menjadi tempat dia untuk mencurahkan isi hatinya di tengah-tengah tekanan yang tidak mudah itu. Karena ada dari kawan-kawannya itu diutus ya untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah lain. Tetapi juga ada yang sebenarnya mereka keluar dari pelayanan karena mencintai dunia ini. Dan ini memang sesuatu yang tidak mudah bagi Rasul Paulus. Dan yang ketiga, Rasul Paulus juga harus menghadapi musuh-musuh yang giat menyengsarakan dirinya. Salah satunya itu bisa tercatat di dalam 2 Timotius 4 ayat 14 dan 15, yaitu seorang tukang tembaga yang bernama Alexander. Dan yang keempat, Paulus juga mengalami ancaman dari Kaisar Nero yang saat itu sangat membenci orang-orang Kristen yang sedang berada di tampuk kekuasaannya. Kaisar Nero ini membakar kota Roma untuk menikmati kenikmatan dirinya dengan cara mengkambing hitamkan orang-orang Kristen sebagai pembakar kota Roma tersebut. Sehingga kemudian segera sesudah itu orang-orang Kristen akan ditangkap, disiksa sedemikian rupa, dan kemudian mereka disalibkan, lalu tubuh mereka dibungkus dengan kulit hewan, yang kemudian kepada mereka dilepaskan anjing-anjing pemburu untuk menerkam mereka. Dan mereka kemudian dibakar hidup-hidup
sebagai obor manusia untuk menerangi taman di istana tersebut. Bayangkan saudara-saudara, aniaya dan penderitaan besar mengancam jemaat yang telah Paulus dan pelihara selama ini. Itu yang keempat. Dan yang kelima, Timotius sebagai murid yang selama ini dididik, digembleng oleh Rasul Paulus ternyata tidak mudah juga untuk didorong untuk mengabarkan Injil. Kenapa? Karena di dalam diri Timotius ada sifat yang namanya sifat penakut, gitu ya. Di samping itu usianya yang juga masih relatif sangat muda. Sehingga tidak heranlah kalau ini menjadi sesuatu yang mau tidak mau Rasul Paulus harus mempush atau mendorong lebih kuat lagi agar Timotius mau mengabarkan Injil. Nah, karena itulah saudara, dalam situasi seperti itulah ketika maut sedang mengintip di ambang pintu dan masalah-masalah begitu menekan kehidupan Rasul Paulus, apakah yang kemudian dilakukannya saudara-saudara? Biasanya sih kalau orang yang sudah menjelang maut begitu ya, keinginan-keinginannya adalah biasanya bertemu dengan orang-orang yang disayanginya, ingin menikmati mungkin makanan kesukaannya, atau menuliskan sebuah wasiat pribadi, atau juga hal-hal sejenis lainnya untuk barangkali mencari jalan untuk kabur dari penjara dan lain sebagainya. Nah saudara, apapun itu, ternyata langkah-langkah itu tidak diambil Rasul Paulus. Tetapi justru Rasul Paulus melihat dan dicatat di dalam 2 Timotius ini bahwa ada satu hal yang sangat serius dipikirkannya, yaitu adalah Injil. Injil merupakan harta yang indah yang baginya harus terpelihara dari generasi ke generasi. Dan salah satunya itu terungkap di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-12 yang menyatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, mengapa Paulus begitu serius menyatakan hal itu kepada Timotius? Karena melihat akan tiba waktunya di mana sebenarnya orang-orang pada zamannya itu hanya akan mendengarkan kepada pengajar-pengajar palsu yang menjauhkan diri mereka dari kebenaran. Mereka mencari pengajar-pengajar yang hanya memuaskan telinga mereka sendiri. Namun demikian, Paulus dengan upaya yang luar biasa memperjuangkan dan masih memiliki harapan yang sangat besar kepada Timotius bahwa ia bisa mengalahkan para pengajar palsu itu. Sehingga ia menitipkan pesan terakhirnya ini kepadanya dengan bagaimana caranya. Yaitu dia mengatakan kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah saudara, itulah sebabnya di dalam diri Rasul Paulus ada satu keyakinan atau kekuatan Injil yang tidak akan membiarkan baik penjara, baik itu hukuman mati, baik jemaat yang sudah meninggalkan dia, rasa sepi, jauh dari kawan-kawan sepelayanan, musuh, bahkan juga kekejaman Kaisar Nero tidak akan mungkin membelenggu firman Tuhan. Karena di dalam 2 Timotius 2 ayat ke-9 dikatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah saudara, bagaimana dengan konteks kita di masa-masa pandemi ini? Tentu kita menyadari ya saudara,
bahwa apa yang dialami Paulus itu jauh-jauh lebih berat dengan apa yang dialami kita dalam konteks sekarang ini. Namun tentunya kita menyadari kita yang ada di masa sekarang ini juga mengalami tekanan-tekanan yang tidak mudah. Karena kita tahu bahwa sekarang ini penyebaran virus itu sangat masif. Walaupun juga di lain sisi pemerintah mencoba untuk mengendalikan situasi itu dengan memberikan vaksin kepada masyarakat. Tapi kita juga tidak tahu bagaimana ke depannya ini akan terjadi. Lalu kita tahu juga bahwa anak-anak kita harus belajar secara daring di rumah kita masing-masing. Lalu juga kita tidak tahu akan masa depan kita ke depannya bagaimana. Ekonomi keluarga yang mungkin sekarang ini juga menjadi satu problem yang tidak mudah bagi kita. Bahkan di Indonesia sekarang ini di tengah-tengah pandemi pun masih banyak terjadi gempa bumi. Baik itu yang terjadi di Majene ataupun juga tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Namun saudara, apakah di tengah-tengah situasi seperti ini kita masih memiliki iman sekokoh Rasul Paulus ketika dia mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa itu? Saudara, kita melihat bahwa walaupun ini tidak mudah, tetapi kita tetap diajarkan untuk berpegang pada janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Firman Tuhan itu tidak akan pernah terbelenggu dari segala apapun yang saudara dan saya alami dikala kita mengalami tekanan-tekanan hidup. Karena sudah terbukti bahwa firman Tuhan itu menjadi firman yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada orang-orang percaya justru di tengah-tengah masa yang paling sulit sekalipun. Nah, karena itu saudara, mari kita senantiasa tetap memegang janji-janji Tuhan dan tetap boleh memberikan inspirasi yang baik di tengah-tengah kehidupan kita sehingga kehadiran kita pun juga membawa hal-hal yang positif bagi kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh mengajar kami untuk taat kepada firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai suluh dalam langkah kehidupan kami. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk situasi pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung dan sangat berimbas kepada ekonomi khususnya di Indonesia. Kami berdoa untuk para pengusaha maupun juga UMKM agar tetap boleh mengembangkan usaha mereka di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Dan biarlah baik karyawan atau buruh tetap dapat bekerja sehingga mereka pun juga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Saat ini juga kami ingin berdoa Tuhan untuk bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Tuhan tolong berkati setiap pemerintah daerah agar sigap tanggap menghadapi bencana alam yang membawa dampak pada masyarakat. Biarlah mereka tetap boleh mendapatkan perlindungan yang di dalam pengungsian dan juga yang kehilangan harta benda serta sanak saudara. Tuhan berkati, hiburkan dan kuatkan. Kami juga berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa dan suku-suku terpencil. Tuhan berkati agar saudara-saudara kami di sana boleh menerima Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat dalam hidup mereka. Saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah streaming atau online. Kegiatan-kegiatan pelayanannya Tuhan berkati agar umat terberkati dan iman mereka dikuatkan terus-menerus menghadapi situasi yang sulit saat ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap orang tua yang mendampingi anak-anak mereka dalam belajar secara online. Berikanlah mereka kesabaran, kemampuan di dalam mengelola emosi mereka dan mampu mengarahkan anak-anak mereka untuk tetap giat bersekolah. Demikian juga dengan guru-guru yang harus mendampingi anak-anak mereka secara online.
Biarlah guru-guru juga mendapatkan hikmat dari Tuhan, supaya mereka secara kreatif mampu mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu di dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan kemampuan mereka di dalam membimbing anak-anak dengan penuh cinta kasih. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para pengerja atau pendeta GKI Surya Utama, untuk badan-badan pelayanan, dan juga untuk setiap rapat BPMJ atau PMJ. Tuhan berkati setiap kegiatan yang ada, agar melalui kegiatan-kegiatan ini, pertumbuhan iman umat tetap berkembang, dan senantiasa kami mampu memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini, ataupun juga mereka yang memasuki kehidupan pernikahan, atau mereka yang saat ini sedang berbaring sakit. Pada seluruh umat inilah kami berdoa. Kasih Tuhan